Shalom saudara, dimanapun sudah berada, saya percaya keadaan saudara dalam keadaan baik, sehat walafiat, diberkati Tuhan dan disertai Tuhan. Sore hari ini hari yang spesial, hari Minggu, di mana umat Tuhan datang berbondong-bondong ke rumah Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Sehingga iman saudara dan saya makin dikuatkan dan diteguhkan. Sore petang ini kita mau belajar firman Tuhan dengan tema akibat dosa tersembunyi. Temanya apa saudara? Akibat dosa tersembunyi. Kita baca firman Tuhan di Lukas pasal 12 ayat yang kedua. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Ketiga, karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Firman Tuhan jelas mengajar kepada kita. Firman Tuhan berkata, tidak ada sesuatu pun yang tertutup di dunia ini yang tidak akan dibukakan. Dan juga tidak ada sesuatu pun, apapun di dunia ini yang disembunyikan, yang tersembunyi, yang tidak akan ketahui orang-orang banyak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sore ini kita mau belajar firman Tuhan. Dalam dunia ini, tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat dosa. Baik dia kaya atau miskin, baik dia pendidikan maupun kurang pendidikan, punya martabat maupun orang rendah, atau punya jabatan maupun tidak punya jabatan, raja maupun rakyat biasa, semua pernah berbuat dosa dan berbuat salah. Tidak ada orang yang sempurna di dalam dunia ini. Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, semua yang tertutup akan dibukakan. Semua yang disembunyikan, tersembunyi akan dibukakan untuk diketahui umum. Mata Tuhan ada di mana-mana, saudara. Mata Tuhan ada di mana-mana. Mau siang, mau malam, tempat terang maupun tempat gelap. Tuhan bisa melihat saudara dan saya. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, kita mau belajar. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya terbuka dan telanjang di mata Tuhan. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Ini jelas. Lebih jelas lagi berkata, kalau kita katakan di tempat yang gelap, tersembunyi, bisik-bisik, melakukan sesuatu di tempat yang gelap, supaya tidak kedengaran, bisik-bisik, oh, ini jangan, kamu jangan ngomong ini, saya begini. Suatu hari pasti diketahui orang, saudara. Telur yang begitu, ya, rapat, suatu hari di rami juga akan pecah. Saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang kami bisikkan ke telinga, di dalam kamar tersembunyi, tidak banyak orang tahu. Mungkin 1-2 orang yang tahu. Itu akan diberitakan di atas atap rumah. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita mau belajar dari kisah Perjanjian Lama tentang Daud dan Batseba. Saya percaya saudara dan saya
sudah sering dengar khotbah tentang ini. Bagaimana kisah hidup Daud dan Batseba, baik di gereja maupun di seminar-seminar gereja. Kita baca firman Tuhan di 2 Samuel pasal yang 11 ayat 2, 3, 4, dan 5. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang itu berkata, itu ada Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia, Batseba. Perempuan Batseba itu datang kepadanya, lalu tidur. Lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu. Dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian, aku Batseba mengandung. Saudaraku yang kasih tahu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kisah ini menceritakan waktu petang. Ya, waktu petang kira sore jam 3, jam 4 itu. Daud dalam keadaan santai. Di zona nyaman sekali, santai. Dia bangun dari tempat pembaringannya. Mungkin nggak tidur benar-benar tidur, tapi berbaring di tempat tidur. Dia bangun dari pembaringannya. Lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Siang hari, sore hari, santai, zona nyaman, seorang raja istirahat, lalu berjalan-jalan. Lalu tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Siang-siang, sore petang jam 3, jam 4. Ada seorang perempuan sedang mandi. Kok bisa perempuan sedang mandi di petang? Bukannya waktu udah malam. Kok bisa nampak? Mungkin ya kamar mandinya nggak ditutup kali. Zaman dulu. Di sini katakan perempuan itu sedang mandi dan perempuan itu sangat rupanya, sangat cantik, bodinya seksi seperti kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, Daud dalam keadaan nyaman, santai. Demikian juga saudara. Ketika saudara kan nyaman, santai, diberkati Tuhan, hati-hati saudara, hati-hati. Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Orang berkata, itu Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Namanya Batseba. Sesudah itu Daud menyuruh orang untuk mengambilnya. Daud punya kuasa, dia sebagai raja. Dia punya otoritas, punya kuasa. Dia bisa buat apa saja yang dia suka. Dia bisa berbuat sesuka hati yang dia mau karena dia seorang raja, berkuasa. Kalau hari-hari saudara dan saya berkuasa, hati-hati saudara, hati-hati dengan posisimu. Lalu perempuan itu datang kepadanya. Lalu Daud tidur dengan dia. Lalu Daud jatuh dalam dosa perzinahan, dosa percabulan, dosa perselingkuhan. Tidur dengan Batseba. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu.
Disuruh orang kasih tahu, Daud, bahwa aku ini Batseba sedang mengandung, ini anakmu. Saudara kasih Tuhan, apa yang terjadi ketika Daud jatuh dalam dosa? Karena keinginan matanya melihat wanita cantik. Mata merekam, video, masuk perintah ke otak. Otak turun ke hati, diolah. Lalu hati timbul hawa nafsu, lalu kasih perintah. Naik ke otak. Otak lalu kasih perintah. Ambil wanita itu, Batseba. Tidur dengan saya. Singkat cerita saudara, ketika Daud jatuh dalam dosa. Ngeri saudara, akibat jatuh dalam dosa itu. Ketika berbuat dosa itu, matang melahirkan maut. Daud mengalami penderitaan luar biasa. Ketika mendengar Batseba dia mengandung, tambah takut. Gimana? Kalau seseorang jatuh dalam dosa, kalau tidak cepat diselesaikan, dia akan berbuat dosa-dosa lain untuk menutupi dosa yang pertama dia lakukan. Biasanya seorang pria, wanita seperti itu pengalamannya. Berbuat dosa, bikin lagi, supaya tidak ketahuan, supaya tidak diketahui orang, disembunyikan, ditutup-tutupi. Bukankah itu saudara saya? Tapi firman itu berkata, Tuhan melihat apa yang kita lakukan dan kerjakan. Akibatnya luar biasa. Daud kerajaannya mengalami banyak musibah, banyak masalah. Kerajaannya dikoyakkan saudara. Anaknya memberontak ke dia. Dia mengalami perintah luar biasa. Ketika ditegur Nabi Natan, kamu telah berbuat dosa. Tidur dengan istri orang. Wah, dia tambah takut saudara. Takut saudara. Tambah gelisah ke saudara. Gelisah. Aduh gimana? Ini ketahuan. Ini ketahuan kalau dibongkar gimana? Apakah nanti rakyat Israel melempari aku batu atau menurunkan aku dari jabatan sebagai raja? Selalu bilang kasih Tuhan. Ketika seorang berbuat dosa, ya, ketika dia ditutupi, disembunyikan, makin gelisah, makin tidak ada damai sejahtera dan hidup. Sore ini kita mau belajar seorang yang berkuasa, punya kuasa otoritas, bisa jatuh dalam dosa. Apalagi saudara, sebagai gembala, sebagai pendeta, sebagai penginjil, sebagai pengkhotbah, pembicara, sebagai diaken, sebagai penari rohani, sebagai pelayan Tuhan, apapun profesi saudara, apapun tugas pelayanan saudara, seorang saudara dan saya bisa jatuh dalam dosa. Tidak ada yang sesuatu yang aman. Bagi seorang pejabat punya kuasa, bisa saja melakukan korupsi di pemerintahan. Seorang pengusaha, seorang karyawan punya jabatan, bisa melakukan korupsi di perusahaannya. Apa saja dia melakukan dosa supaya tidak diketahui orang, tidak dibukakan, disembunyikan. Makin ditutupi, makin disembunyikan, makin gelisah. Damai sejahtera. Kita mendengar kisah Daud dan Batseba. Aduh, menyedihkan saudara. Upah dosa itu maut. Aduh, saya punya pengalaman. Saudara punya pengalaman. Saya punya banyak kesaksian. Saya punya banyak teman di Fugaspol, Businessman Fellowship International, FGB MFI. Kau dengar kesaksian pria-pria di Fugaspol, aduh ngeri. Betul-betul ngeri. Terlibat narkoba, jatuh dosa narkoba. Sampai bertahun-tahun, sampai tinggal tulang, kurus. Lalu direhabilitasi 5 tahun. Ada yang sampai jatuh dosa perjudian, rumah dijual, mobil dijual, perusahaan dijual, bangkrut saudara. Saya punya kawan satu, sekarang sudah jadi hamba Tuhan. 10 tahun yang lalu, sampai 20 tahun. Saya tahu, saya kenal, sangat kenal dekat dengan orang ini.
Dia punya pistol saudara. Di kiri, di kanan satu, kiri satu. Punya izin loh saudara. Punya izin loh. Punya pistol nggak ada izin, ditangkap loh saudara. Apa yang terjadi? Dia punya uang. Punya pistol 2 kiri kanan. Dan orang di sekitar dia banyak. Orang-orang yang dekat dengan dia. Kalau orang kaya, orang yang tidak kenal saudara pun kenal. Benar nggak saudara? Benar apa? Benar. Benar apa betul? Kalau sudah susah, nggak ada yang kenal saudara. Firman Tuhan mengajar kembali. Akibat dosa tersembunyi. Orang ini melakukan dosa perzinahan. Kau pergi bawa puluhan wanita ke pulau. Di sana pesta pora. Habiskan uang. Suatu hari, sekarang sudah jadi hamba Tuhan. Orang ini, dia duduk santai di rumah. Duduk santai di rumah, dia nonton TV, saudara. Tiba-tiba, saudara, dia melihat rohnya keluar dari tubuhnya. Rohnya pergi dari dunia. Keluar dari tubuhnya dia. Kok roh saya pergi? Dia sadar. Dia cepat-cepat bertobat. Tuhan ampuni saya. Yesus ampuni saya. Bertobat. Dia bertobat. Kenapa? Menurut cerita dia, ketika dia bertobat, roh itu kembali. Jadi dia belum sempat dipanggil Tuhan pulang. Sekarang dia sudah menjadi hamba Tuhan, menjadi gembala, melayani Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, apapun kondisi saudara hari ini, sore hari ini, apapun profesi saudara, kalau sudah jatuh dalam dosa, cepat datang kepada Tuhan. Tidak ada cara lain kecuali datang bertobat sungguh-sungguh. Tuhan, ampuni dosa saya. Akui dosa. Ada seorang hamba Tuhan ketika jatuh dalam dosa, dia mau ngaku dosa. Kepada Tuhan sudah selesai, tapi kepada istri, anak belum selesai. Lalu orang ini cari waktu yang tepat, saudara. Cari waktu yang tepat. Dia datang ngaku dosa. Dia minta ampun sama istrinya. Aku berdosa. Sama anaknya berdosa. Ampuni saya ya. Ampuni Pak. Ketika istri mendengar bahwa dia jatuh dalam dosa perselingkuhan, perzinahan, istrinya marah, saudara. Istrinya marah besar. Apa yang terjadi, saudara? Pelayanannya berantakan, pengembalaan berantakan. Jemaat satu persatu hilang. Jemaatnya satu persatu pergi. Lalu dia khotbah di depan kursi yang kosong, tinggal berapa puluh orang. Mari saudaraku yang kasih Tuhan. Saya tidak lebih pandai dari saudara berbicara. Saya nggak pandai berbicara sesungguhnya. Kadang kata-kata saya ada putus sedikit. Nggak begitu jelas. Tapi saya mau melayani Tuhan. Kenapa? Saya tahu Tuhan panggil saya. Saya sudah berkali-kali. Saya ngomong, saya kesaksian. Saya nggak mau sepenuhnya. Saya mau jadi pedagang. Saya mau jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Enggak. Saya mau jadi penguasa. Pengusaha dan pedagang. Saya mau kerja cari uang banyak. Supaya ada uang, saya bisa pergi sana sini melayani. Itu menurut saya. Tapi tidak menurut Tuhan. Saya bertobat, saudara. Saya sungguh-sungguh bertobat, saudara. Saya tidak mau ada dosa yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Akibat dosa yang kita sembunyikan, ngeri, saudara. Itu bisa berbicara tentang maut, kematian. Kalau saudara belum terlambat, jangan sampai biarkan dosa itu sampai matang. Kita cepat datang kepada Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, dan minta anugerah Tuhan turun mengampuni saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, kami datang dengan hati yang terbuka. Kami mengakui dosa-dosa yang kami kerjakan, yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Tolong
Ampuni kami. Tuhan, ampuni kami. Ampuni. Aku sudah berdosa terhadap istri. Aku sudah berdosa terhadap suami. Aku sudah berdosa terhadap anak-anak. Sudah berdosa terhadap orang tua. Ampuni kami. Kami minta belas kasihan-Mu. Minta anugerah-Mu. Minta kemurahan-Mu turun atas kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan Kau beri untuk kami. Dan kami percaya. Ketika kami bertobat sungguh-sungguh, hidup kami dipulihkan. Barang siapa mengaku dosanya dan saling mendoakan, maka dia sembuh. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah dalam cinta kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus mulai sore ini menyertai kita sampai Yesus Kristus datang kembali kedua kalinya untuk menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Nama saudara saya terdaftar dalam kitab kehidupan. Haleluya, haleluya. Saudara diberkati Tuhan melalui siaran channel TV Immanuel Hint TV ini. Saudara boleh share, komen, bagikan ke teman-teman, lalu bantu di subscribe. Saya kurang pandai ngomong, subscribe. Bunyikan loncengnya supaya channel Immanuel Hint TV ini berkembang dan diberkati Tuhan, menjadi berkat buat banyak orang di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Terima kasih. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Sampai jumpa di next video. Amin.